Toksikologi. Halo semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang toksikologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah toksikologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang azas-azas toksikologi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih toksik itu apa? Toksik itu berarti beracun. Dalam ilmu kimia, kata toksik mengarah pada sifat suatu senyawa atau zat yang menimbulkan efek beracun. Senyawa toksik dengan label piktogram ditandai dengan adanya tengkorak yang diberi tanda silang merah. Toksik juga dibagi pada beberapa macam. Yang pertama ada zat fisika. Zat fisika sendiri itu meliputi gas, CO2 atau polusi udara dan juga logam. Dan berikutnya ada kebutuhan pelabelan. Kebutuhan pelabelan sendiri di sini yaitu merupakan suatu senyawa kimia yang memiliki efek toksik. Yang ketiga ada zat kimia yang beracun. Kemudian yang keempat ada makanan dan pola hidup yang tidak sehat. Definisi dari toksikologi itu sendiri merupakan ilmu perpaduan antara ilmu biologi dengan ilmu kimia yang dapat digunakan untuk memahami konsep aksi dan keberadaan zat toksik atau permasalahan dalam lingkungan. Kemudian ada azas umum toksikologi. Azas umum toksikologi di sini menurut Donatus tahun 2001, awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan. Kemudian diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi atau sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Kemudian interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel sasaran di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Masuk pada inti materi, di sini ada azas-azas toksikologi. Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik dibagi menjadi 4 asas, yaitu yang pertama kondisi pemejaan, yang kedua kondisi makhluk hidup, yang ketiga mekanisme aksi, dan yang terakhir adalah wujud dan sifat efek toksik. Di sini ada kondisi pemejaan dan kondisi makhluk hidup. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi pemejaan. Kondisi pemejaan sendiri meliputi jenis pemejaan akut maupun kronis. Jalur pemejaan yang meliputi intravaskular atau ekstravaskular, lama dan kekerapan pemejaan, saat pemejaan, dan takaran atau dosis pemejaan. Pada kondisi makhluk hidup, kondisi subjek atau makhluk hidup meliputi keadaan fisiologi, misalnya berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan alir darah, status gizi, keadaan kehamilan, genetika, jenis kelamin, ritme sirkadian, dan ritme diurnal. Dan pada keadaan patologi meliputi penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Pada mekanisme efek toksik, suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat toksik yang terjadi. Dan selanjutnya ada mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian. Ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu mekanisme luka intraseluler dan mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme luka intraseluler. Zat beracun berada dalam bentuk zat kimia induk seperti ion, karbonium, dan radikal bebas sebelum berada di sel sasaran. Setelah masuk ke dalam sel sasaran, akan berinteraksi dengan molekul yang khas maupun tidak khas, melalui beberapa mekanisme reaksi kimia seperti reaksi pendesakan, ikatan kovalen, substitusi, dan peroksidasi. Sebelum terjadi efek yang tidak diinginkan, tubuh akan memberikan respon berupa aksi, perbaikan, dan adaptasi. Namun, jika pertahanan tubuh tidak mampu menanganinya, akan terjadi respon toksik yang berwujud sebagai perubahan atau kekacauan biokimia.
fungsional atau struktural, yang sifatnya terbalik yang akan bereaksi langsung dengan komponen molekul sel atau sasaran molekul atau juga lipid melalui serangkaian reaksi kimia. Berikutnya yaitu pada mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme ini sering disebut dengan mekanisme tidak langsung karena zat beracun pada awalnya bereaksi di lingkungan luar sel dengan akibat terjadinya luka di dalam sel. Karena mekanisme ini juga disebut dengan mekanisme sekunder. Zat beracun yang berada di lingkungan ekstrasel mampu mengganggu atau mengacaukan kebutuhan metabolit basal dan pengaturan aktivitas sel yang dapat menimbulkan perubahan struktur atau fungsi sel. Pada sistem kepentingan metabolit dasar dibutuhkan pasokan oksigen dan unsur hara, serta lingkungan cairan ekstraseluler yang optimal yang berkaitan dengan komposisi elektrolit atau asam basa. Zat kimia beracun akan menyerang fungsi pernafasan, difusi oksigen dari alveol. Contohnya, nitrit dapat merubah hemoglobin menjadi metohemoglobin yang tidak sanggup membawa oksigen. Akibatnya, terjadi kekurangan oksigen dalam sirkulasi darah dan bila berkelanjutan, keadaan ini akan berkembang menjadi anoksia dan akan terjadi degenerasi atau kematian sel. Berikutnya ada wujud dan sifat efek toksik. Di sini yang pertama ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik terbagi menjadi dua, yaitu wujud efek toksik biokimia dan wujud efek toksik fungsional. Yang termasuk dalam wujud efek toksik biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Dan yang termasuk dalam wujud efek toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem syaraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, serta hiper atau hipotermia. Yang kedua ada sifat efek toksik. Sifat efek toksik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalik dan juga ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalik. Yang pertama ada ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalik meliputi bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Yang kedua, ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalik meliputi kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Selanjutnya kita masuk pada tahap review jurnal. Di sini jurnal yang akan saya review yaitu uji toksisitas ekstrak kulit batang Pulau Basung atau nama lainnya Alstonia spatulata dengan metode brain strip lethality test. Masuk ke dalam metode dari jurnal ini sendiri, yang pertama yaitu tumbuhan Alstonia spatulata diambil dari daerah Pekanbaru. Kemudian kulit batang tumbuhannya dibersihkan dari kotoran yang melekat, dikeringkan tanpa adanya sinar matahari langsung. Kemudian dihaluskan hingga diperoleh serbuk halus dan kemudian diekstraksi. Selanjutnya masuk ke dalam isolasi alkaloid, dilakukan dengan metode ekstraksi asam basa. Ekstraksi metanol yang diperoleh diasamkan dengan asam tartat 2% sampai pH 3-4. Selanjutnya lapisan dibasahkan dengan larutan amonia sampai pH 9-10. Lapisan air patisi dengan butanol untuk menarik dikloid kuartener sampai lapisan air tersebut negatif terhadap reaksi Dragendorff. Kemudian masing-masing lapisan diklorometana dan butanol yang mengandung alkaloid dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat kemudian dipanaskan. Yang terakhir adalah lapisan diklorometana dan butanol masing-masing diuapkan dengan rotarot evaporator sehingga diperoleh ekstrak diklorometana atau alkaloid kasar dan ekstrak butanol alkaloid kuartener.
Selanjutnya yaitu ada uji toksisitas. Uji toksisitas sendiri di sini dilakukan berdasarkan metode BSLT dengan cara menimbang ekstrak total N-heksana, metanol, diklorometana, dan butanol seperlunya untuk memperoleh ekstrak uji dengan konsentrasi 1000 gram per miligram, 100 gram per miligram, dan 10 gram per miligram. Kemudian larva udang dimasukkan sebanyak 10 ekor ke dalam masing-masing vial yang telah berisi air laut. Kemudian kematian larva udang diamati selama waktu 24 jam. Data yang diperoleh dihitung dengan LC50 dengan metode Probit dengan membuat kurva hubungan antara persen penghambatan dengan dosis. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari uji toksisitas pada jurnal tersebut. Uji toksisitas yang dilakukan dengan metode Brainstream Lethality Test menggunakan larva Artemia salina terhadap ekstrak total N-heksana, metanol, diklorometana, dan butanol menghasilkan suatu data. Data di sini kemudian diolah dengan metode Probit untuk menentukan nilai LC50. Hasilnya, analisis data diperoleh nilai LC50 untuk ekstrak total N-heksana lebih dari 1000 ppm, ekstrak total metanol lebih dari 1000 ppm, fraksi diklorometana 136 ppm, dan fraksi butanol lebih dari 1000 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi diklorometana mempunyai sifat sangat toksik dan ekstrak total N-heksana. Ekstrak total metanol dan fraksi butanol tidak bersifat toksik terhadap uji kematian larva udang, karena suatu sampel dianggap toksik terhadap uji kematian larva udang jika konsentrasi maksimum 1000 ppm dengan LC50 kurang dari 500 ppm. Uji toksisitas fraksi diklorometana mempunyai nilai LC50 yaitu 136 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi diklorometana bersifat toksik, karena suatu senyawa dikatakan aktif jika LC50 sebesar kurang lebih dari 250 ppm dan maksimal konsentrasi 500 ppm. Kesimpulan dari review jurnal kali ini adalah ekstrak diklorometana kulit batang pulau basung atau dengan nama lain Alstonia spatulata bersifat toksik terhadap larva udang A, Salina lech, dengan nilai LC50 sebesar 163 ppm. Dan yang kedua, ekstrak ini berpotensi untuk diteruskan isolasinya untuk mendapatkan senyawa yang bersifat anti tumor dan anti kanker. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like and subscribe. Jangan lupa juga buat nantikan video materi dari saya selanjutnya. Annyeong!